pembaharuan dunia Islam adalah suatu upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dalam bahasa Arab, gerakan pembaharuan disebut dengan tajdid. Secara harfiah, tajdid berarti pembaharuan dan pelakunya disebut dengan mujaddid. Tradisi pembaharuan dalam Islam sebenarnya telah berlangsung lama sejak masa-masa awal sejarah Islam. Karena dalam Islam, setiap kali terjadi masalah baru yang belum ada ketentuan hukum sebelumnya, maka kaum muslim segera akan mencari jawabannya atau berijtihad melalui metode ijma, qiyas, dan sebagainya dengan tetap merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadis. Namun demikian, istilah tajdid ini atau pembaharuan dalam Islam baru populer pada awal abad ke-18 Masehi. Tepatnya itu setelah munculnya gaung pemikiran dan gerakan pembaharuan Islam di Mesir sebagai imbas dari persinggungan politik dan intelektual antara Islam dengan dunia barat. Gerakan pembaharuan dalam Islam yang oleh beberapa pakar disebut juga gerakan modernisasi atau gerakan reformasi Islam adalah gerakan yang dilakukan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan tatanan dunia baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan kata lain, istilah modernisasi berarti sebuah bentuk perubahan tatanan atau transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik, dengan harapannya akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, berkembang, dan makmur. Dengan demikian, pembaharuan dalam Islam bukan berarti mengubah atau mengurangi atau bahkan menambahi teks Al-Quran maupun Al-Hadis, melainkan hanya menyesuaikan pemahaman atas keduanya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa berubah. Hal ini menurut para tokoh pembaharuan Islam dikarenakan terjadinya kesenjangan antara yang dikehendaki Al-Quran dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan upaya pembaharuan dalam pemikiran dan keagamaan masyarakat sehingga dapat selalu sejalan dengan spirit Al-Quran dan As-Sunnah. Maka demikian, pembaharuan Islam ini mengandung maksud mengembalikan sikap dan pandangan hidup umat Islam agar sejalan dengan semangat Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana dicontohkan ulama salafus sholih terdahulu. Nah, pemikiran pembaharuan atau modernisasi dunia Islam itu berawal dari timbulnya terutama karena ada kontak yang terjadi di antara dunia Islam dan Barat. Itu merupakan latar belakangnya. Dengan adanya kontak itu, umat Islam abad 19 mulai menyadari bahwa mereka telah mengalami kemunduran dibandingkan dunia barat yang pada saat itu mulai menemukan titik kemajuan peradaban. Sebelum periode modern, hubungan atau kontak antara Islam dan Barat sebenarnya sudah terjadi, lebih antara kerajaan Utsmani yang mempunyai daerah kekuasaan di daerah Eropa dengan beberapa negara Barat. Namun, kontak dengan kebudayaan Barat ini itu semakin intens dan saat jatuhnya kekuatan Mesir oleh Napoleon Bonaparte dari Prancis, disusul dengan imperialisasi Barat terhadap negara-negara Muslim lainnya. Kondisi itu akhirnya membuka pemikiran pemuka-pemuka intelektual dan pemerintahan Islam di Mesir untuk segera mengadakan upaya-upaya pembaharuan. Nah, ada beberapa faktor pendorong gerakan pembaharuan dan modernisasi dunia Islam. Di antaranya adalah yang pertama,
adanya sifat jumud atau stagnan yang telah membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir, maka mereka tidak mungkin bisa mengalami kemajuan. Karena kemajuan masyarakat hanya akan bisa tercapai melalui pengkajian ilmu pengetahuan yang terus-menerus untuk kemudian diaplikasikan dalam teknologi terapan dan kehidupan sosial yang nyata demi kemajuan masyarakat. Untuk itu, maka perlu diadakan upaya pembaharuan dengan memberantas sikap jumud ini dan menggerakkan kembali tradisi ijtihad di kalangan umat Islam. Lalu yang kedua adalah persatuan di kalangan umat Islam mulai terpecah belah. Bagaimana bisa umat Islam mau maju apabila mereka sendiri terpecah belah? Umat Islam tidak akan mengalami kemajuan apabila tidak ada persatuan dan kesatuan yang diikat oleh tali ukhuwah Islamiyah. Karena itu, maka lahirlah suatu gerakan pembaharuan yang berupaya memberikan inspirasi kepada seluruh umat Islam untuk bersatu dan melawan imperialisme Barat. Faktor yang ketiga adalah hasil adanya kontak yang terjadi antara dunia Islam dan Barat. Dengan adanya kontak ini, mereka sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan Barat, terutama pasca terjadinya peperangan antara kerajaan Utsmani dengan kerajaan Eropa, di mana pada masa-masa sebelumnya kerajaan Utsmani itu selalu menang dan dalam peperangan, namun saat itu mereka mengalami kekalahan. Hal ini membuat tokoh-tokoh kerajaan Utsmani berupaya menyelidiki rahasia kekuatan militer Eropa. Ternyata rahasianya itu adalah sistem militer yang modern yang dimiliki oleh Eropa. Sehingga pembaharuan dalam dunia Islam pun salah satunya dipusatkan pada bidang militer. Begitu. Nah, lalu yang terakhir adalah meski demikian, pembaharuan dalam Islam berbeda dengan Renaissance dalam dunia Barat. Jika Renaissance Barat muncul dengan cara menyingkirkan peran agama dari kehidupan masyarakat, maka pembaharuan Islam sebaliknya, yakni untuk tujuan memperkuat prinsip dan ajaran Islam itu sendiri demi kemaslahatan dunia secara lebih luas. Pada saat dunia Islam mengalami kemunduran, bangsa Barat justru mengalami kemajuan dan berhasil melakukan ekspansi wilayah perdagangan baru. Bidang agama. Tokoh-tokoh pembaharuan Muslim di bidang agama yaitu Imam At-Tahtawi, Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Ridho. Menurut Imam At-Tahtawi, ide pembaharuan dalam bidang keagamaan terdiri dari pentingnya kehidupan duniawi, pintu ijtihad yang masih terbuka, dan perlunya pengembangan syariat serta bekal pengetahuan modern bagi para ulama. Reinterpretasi pemahaman terhadap qada dan qadar agar tidak mengarah kepada paham fatalisme atau jabariyah. Muhammad Abduh. Pemikiran pembaharuan Abduh dalam bidang agama antara lain yaitu tentang kemunduran umat Islam. Abduh berpendapat bahwa hal ini disebabkan oleh umat Islam sendiri yang tidak melaksanakan ajaran Islam sebenarnya. Abduh melihat bahwa ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis mengenai ibadah bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaliknya, ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum yang tidak terperinci.
Di bidang agama, Rashid Ridho mengatakan bahwa umat Islam lemah karena mereka tidak lagi mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang murni seperti yang dipraktekkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, melainkan ajaran-ajaran yang menyimpang dan lebih banyak bercampur dengan bid'ah dan khurafat. Ia menegaskan jika umat Islam ingin maju, mereka harus kembali berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam bidang politik, Muhammad Abduh sebagaimana dalam kutipan Rizman Rusli berpendapat bahwa kekuasaan negara haruslah dibatasi oleh konstitusi. Pemerintah wajib bersikap adil terhadap rakyat. Sebaliknya, terhadap pemerintah yang adil, rakyat harus patuh dan setia. Muhammad Abduh menghendaki kehidupan politik yang demokratis yang didasarkan atas musyawarah. Sedangkan mengenai kepala negara, Abduh dalam kutipan Rizman adalah manusia biasa yang mempunyai nafsu, dia dapat berbuat salah. Untuk meluruskan kesalahan itu diperlukan kesadaran dan keberanian rakyat yang berfungsi sebagai alat kontrol. Nilai ini menggambarkan bahwa Abduh ingin menanamkan nilai-nilai demokratis di Mesir khususnya. Sikap demokratis akan melahirkan kebebasan berpikir dan bertindak yang pada perkembangan selanjutnya akan menunjukkan sikap dinamis dan akan membuahkan kemajuan. Dalam bidang budaya, pembaruan hukum secara praktis dilakukan oleh Abduh atau Muhammad Abduh pada tahun 1980 Masehi. Setelah itu menjabat sebagai mufti negara. Di lembaga ini, ia banyak mengeluarkan fatwa-fatwa keagamaan dengan tidak menganut fatwa-fatwa keagamaan dengan tidak menganut mazhab dan aliran tertentu. Dalam bidang pendidikan, ada beberapa tokoh-tokoh pendidikan. Yang pertama yaitu At-Tahtawi pada tahun 1831 Masehi. Ide pembaruan dalam pendidikan menurut Al-Tahtawi adalah anak perempuan harus memperoleh pendidikan sebagaimana anak laki-laki. Karena pada sebelumnya anak perempuan itu tidak memperolehkan pendidikan sebagaimana layaknya anak laki-laki. Maka dari itu Al-Tahtawi mengemukakan maka anak perempuan itu harus mendapatkan atau memperoleh pendidikan seperti layaknya anak laki-laki. Yang kedua yaitu Muhammad Abduh pada tahun 1902 Masehi. Gagasan mendasar dari Muhammad Abduh adalah sistem pendidikan adalah dalam sekolah-sekolah umum harus diajarkan agama, sedangkan dalam sekolah-sekolah agama harus diajarkan ilmu-ilmu modern. Karena pada zaman sebelumnya banyak sekolah-sekolah agama atau sekolah-sekolah agama itu hanya mempelajari tentang agama saja, sedangkan sekolah-sekolah umum tidak mempelajari tentang agama. Maka dari itu Muhammad Abduh mengemukakan agar sekolah umum diisi dengan agama juga dan sekolah-sekolah agama harus diisi dengan ilmu-ilmu modern. Selanjutnya yaitu Muhammad Rashid Ridho pada tahun 1935 Masehi. Mengenai bidang pendidikan, Ridho mengadakan perubahan kurikulum dengan melakukan penambahan materi-materi pengetahuan teknologi modern agar umat Islam mampu menggunakan teknologi.